Selamat malam. Malam ini saya akan presentasikan website yang telah saya buat. Nah, untuk pertamanya kita akan tutup dulu bagian CSS-nya dan buka Notepad HTML ya. Untuk awalnya kita akan mulai dengan header. Header dapat disingkat dengan head. Dengan ini kita bisa kasih judul dari header. Itu belajar HTML dengan CSS. Terus tutup title dengan link rel, style sheet, sama type text CSS agar dapat dimodifikasi oleh file CSS yang akan kita buat nanti. Jadi bisa dilihat dari sini ada CSS judulnya udah sesuai dengan yang dari indeks 7. Baik, kita lanjut ke bagian body. Body itu adalah isi suatu website yang biasanya terletak di bawah header. Dapat juga dibilang dengan blok dari website. Jadi kita mulai dengan bagian ini, divide layout. Ini layout ini adalah rangka dari suatu website. Jadi misalnya kita udah buat ini header ya. Untuk header sudah kita image search posting JPG yang sudah saya siapkan tadi di minggu 5. Ini dapat kita lihat di sini posting JPG di sini dapat dipakai sebagai header untuk website ini yang sudah kita bisa lihat dari sini. Ini semua sebelumnya saya akan buka dulu CSS-nya. Oke, ini kita bisa lihat dengan spesifikasi dari website ini. Misalnya kita lihat dari sini body kalau background color gray. Dengan ini bisa kita lihat di belakang website ini rangkanya tuh backgroundnya tuh warna abu-abu. Text align center maksudnya dia akan menengahkan teksnya. Oke, nah dengan ini font ya ukuran dengan tipe fontnya. Oke. Kita lanjut ke layout. Layout ini adalah rangka dalam suatu website. Kita bisa lihat dia ID layout kita sudah kita pasangkan di style 7 CSS. Gimana? Kita bisa lihat di sini layout itu memiliki background warna FFF with ukuran lebarnya sama marginnya sudah ditaruh sesuai dengan itu. Terus text align kita akan rata kirikan teksnya nanti kalau ada, dan dengan padding biar ada sedikit border sebelum menyentuh ujungnya agar tidak terlalu sempit. Dengan ini kita bisa lihat bahwa dari sini layout kita pakai headernya tuh kita pastikan ini putih, ujung-ujung putih inilah yang maksudnya dari paddingnya. Baik, selanjutnya sampai ke bagian menu. Menu sudah kita lengkapkan di sini dengan lebar, tinggi, dengan warna belakang marun, dan posisinya relatif. Jadi kita bisa lihat dari sini, sudah sesuai, marun. Ya, oke. Kita lihat dari bagian menu ini, kita kasih UL. UL ini bisa dibilang sebagai, ini kita beri tambahan menu sampingan. Jadi sub menu yang bisa lagi dibuat sub menunya lagi. Jadi itu untuk yang ada sub menu sudah saya ketikkan programnya. Untuk yang tugas kelompok bisa saya lihatkan nanti. Untuk sekarang saya nampakkan menu. Baik, kita lanjutkan, kita tutup. Kita selalu harus ingat untuk tutup sebuah barisan kode tiap kali kita mulaikannya, biar tidak ulang-ulang terus. Selanjutnya, kita di sini ada running text. Running text itu apa? Running text itu adalah, misalnya lihat di sini, ada teks yang berjalan. Itu maksudnya running text. Nah, kalau gitu, gimana bisa membuat running text-nya? Dengan ID running text ini, kita bisa buka CSS ini. Running text ini memiliki width, height, ukuran yang tertentu, padding untuk tidak tabrakan, margin berujung-ujung dengan warna latar belakangnya itu warna hitam, dan warna teksnya yang warna putih. Posisinya juga relatif. Kita lihat di sini market behavior scroll amount 3. Maksudnya kecepatan dia pergi. On mouse, maksudnya on mouse over, maksudnya adalah ketika mouse berada di atas, berada di itu, di running text-nya itu, maka
this titik stop. Maksudnya akan memberhentikan fungsi untuk sementara, dan on mouse out, ketika mouse kita sudah tidak menyentuhkan, maka teks akan lanjut berjalan lagi. Dan direksinya ke arah kiri. Kita lihat di sini. Kita bisa lihat dari sini bahwa teksnya telah berhenti. Dan ketika kita melepaskan, teksnya akan menjalan. Selanjutnya, ini di bawahnya saya tulis isi apapun boleh. Nah, terus kita tutupkan marquee-nya. Dan kita tutup div-nya. Nah, selanjutnya adalah sidebar. Sidebar adalah ini. Sidebar itu adalah opsi samping yang biasa ini kita pakai untuk pembuatan pengisian kotak yang masih kosong. Jadi misalnya untuk bagian ini, saya memakai sidebar dengan kelas widget. Dan semuanya sudah kita buat di sini. Ini ukuran sidebarnya sudah dibilang. Padding with background, posisi float rate maksudnya adalah di mana ketika ada sesuatu dia akan sesuatu yang bertabrakan, maka sesuatu itu akan bergerak ke kanan. Ya, dipindahkan ke kanan ya. Intinya kalau border style dotted itu biar kelihatannya tuh kayak ada garis titik pemisahan. Dan ya border width ya tahu itu luas dari lebar dari titiknya, antar titik maksud saya. Nah, dengan ini kita bisa lihat bahwa dengan sidebar kita telah taruh iklan JPG. Iklan JPG itu apa? Iklan JPG itu sudah kita buka tadi di minggu 5 tadi. Iklan JPG. Nah, ini yang kita akan pakaikan untuk iklan kita yang kita akan taruh pada rangkaian web ini. Baik, kita lanjut. Ini kelas gambar iklan. Ini hanya untuk penentuan ukuran dari iklannya. Misalnya kita lihat di sini gambar iklan. Gambar iklan. Nah, gambar iklan telah kita memberikan lebarnya dengan tingginya. Maka dan ya intinya itu untuk memberikan ukuran yang pasti. Dan kita menutupkan div untuk kelas widget ini iklan agar tidak di-loopkan terus. Nah, selanjutnya kita buka lagi widget dan kita kasih judul widget. Judul widget ini sudah kita kasih ini ya untuk rangkaiannya. Di sini kita bisa lihat. Nah, hot thread ini. Judul widget ini kita beri beberapa teks. Misalnya hot thread ini adalah widget pertama kita dan yang kita pakai untuk judul widget. Nah, selanjutnya kita kasih paragraf, subparagraf. Subparagraf ini kita kasih judul postingan berapa. Jadi misalnya saya ganti 3 ini, dan otomatis ini refresh jadi nomor 3. Ini adalah ketika mau taruh URL bisa juga sisa taruhkan link referensinya dan kita dapat membuat target URL ya. Terus kita tutupkan dulu ini. Makanya ini sudah siap. Nah, selanjutnya kita tutup fungsinya lagi dan kita tutup semua fungsi untuk sampai ke fungsi running text ini ya. Soalnya tadi udah tutup. Nah, selanjutnya ini adalah isi postingan. Ini adalah bagian ini. Bagian ini. Oke, baik. Ini sebenarnya cukup gampang. Ini kita pakai dengan kita lihat lagi ke sini. Kita lihat dari isi. Oh, itu ID ya. Oh. Oke. Kita memiliki rasio segala pengukuran, background, dan posisi, margin, dan segalanya untuk divisi ID isi. Karena ini isinya pun akan kita pakai sekali aja, karena juga ID, bukan kelas ya. Untuk kelas isi posting telah kita ketikkan background color yang sesuai dengan width dan lebar tinggi dan margin dan padding agar tidak kelihatan berantakan dan kita memberikan ukuran yang teratur. Selanjutnya akan kita carikan postingan 1 JPG. Posting 1 JPG sudah kita ketemukan, sudah sesuai dengan ini. Nah, untuk di sini di mana kita isi judul berita, misalnya saya ceritakan deskripsi ekskavator. Nah,
Ini kita telah gantikan kodenya, dia sesuai dengan ini. Kita H2-nya sudah kita settingkan di sini ya, biar putih. Nah, ini selanjutnya kita akan diikutkan dengan isi teks yang akan kita sinikan. Dan kita bisa berita selengkapnya akan kita referensikan ke HTML lain nanti ketika mau membuatnya. Begitu saja sih ya, makanya sudah ada posting satu HTML yang akan kita buat nanti, mungkin kalau ada niat. Baik, kita tutupkan dulu teks ini sama juga dengan yang ini. Misalnya ini saya coba align right, tapi sebenarnya sudah tidak perlu, soalnya udah auto align ke kanan. Kalau enggak nanti ke bawah, jadi soalnya tadi awalnya ke bawah, saya juga kurang tahu, jadi saya align ke kanannya biar dia rata kanan dikit. Makanya dia masih berfungsi juga, jadi saya anggap bisa berjalan. Untuk yang kedua ini adalah kompaktor. Deskripsi kompaktor. Nah, kita deskripsi kompaktor sama deskripsi dump truck. Oke, baik. Sudah kita isikan sesuai dengan ini semua. Sudah kita isikan dengan ini semua. Terus kita lihat kembali lagi ke ini. Kita bisa lihat dari sini, kita bisa lihat apa saja yang sudah kita pasangkan. Misalnya widget UL. UL ini yang tadi kita telah pakai, kita memberikan tidak ada margin, biar karena khusus UL itu biasa kita tidak perlu margin karena ukurannya sudah pasti. Widget UL, LI, LIA. Nah, untuk yang kita ganti untuk widget LI sama LIA adalah warna dengan bordernya, agar kita bisa margin, kita kasih margin dan padding khusus untuk LIA ini, agar kita dapat lihat teks kita yang lebih rapi setelah dipaddingkan. Selanjutnya adalah LIA hover dan judul widget, gambar iklan, widget, isi postingan A, isi postingan H2. Inilah H2. H2 inilah yang tadi kita pakaikan untuk judul ini, ekskavator, deskripsi kompaktor, deskripsi drum truck. Inilah yang telah kita pakai aturannya untuk pewarnaan teksnya. Baik, dari sini, oke, selanjutnya bagian terakhir. Bagian terakhir adalah footer. Footer itu bisa dibilang adalah bagian terbawah dari suatu web. Biasa diisikan dengan copyright lah, subskripsi lah, cara pembayaran lah. Misalnya kita lihat dari sini, footer kita 2021, copyright aja. Dan ini di sini sesuai, karena sudah kita, itu ya. Baik, untuk sekarang, begitu. Akan saya tunjukkan website yang telah saya buat yang sudah jadi. Yang ini, baik. Nah, kode inilah yang bagus yang telah saya buat. Ini adalah submenu yang akan seharusnya nanti kita dapat buat, dan link referensi. Misalnya kita tekan ini, masuk page, karena ini referensinya belum saya buat untuk HTML yang lain, maka dia akan referensi balik lagi ke halaman utama. Begitu. Itu maksud saya dalam submenu. Baik, untuk penjelasan kali ini sudah sampai sini saja. Untuk atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Oh, salah. Pause record, stop recording.